Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Nah Ibu, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Baik. Baik, Alhamdulillah ya Bu ya. Nah Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Safanisa, mahasiswi alih jenjang sarjana keperawatan. Tujuan saya di sini, saya akan melakukan Penkes. Agar apa? Agar meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman Ibu mengenai kesehatan. Nah, yang hasilnya akan meningkatkan derajat kesehatan. Nah, untuk waktunya itu saya kontrak dulu ya Bu ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, untuk topiknya yaitu mengetahui cara pencegahan stunting sedini mungkin. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, baik, Ibu bersedia ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya mau bertanya dulu nih, apakah Ibu tahu stunting itu apa? Belum tahu ya Bu ya, nanti saya akan jelaskan. Tujuan Penkes ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman Ibu mengenai stunting, yang hasilnya nanti akan meningkatkan derajat kesehatan ya Bu ya, seperti itu. Nah, untuk gambaran materinya, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, penyebab, dampak, dan juga cara pencegahannya. Nah, untuk kegiatan Penkes yang akan dilakukan, yang pertama tadi dimulai dari pembukaan. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan materi, sesi diskusi di mana Ibu bisa mempertanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang terakhir itu ada penutup di mana saya nanti akan melakukan evaluasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, kalau begitu saya mulai ya Bu ya untuk penyampaian materinya. Nah, sekarang di sini saya akan memaparkan materinya dimulai dari pengertian. Nah, menurut WHO, stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh anak yang pendek atau juga tinggi badan yang tidak sesuai dengan anak pada umumnya. Nah, hal ini disebabkan karena yang pertama, kekurangan gizi, lalu infeksi berulang, dan juga kurangnya stimulasi psikososial yang tidak memadai. Kok bisa ya anak terkena stunting? Apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah asupan nutrisi yang buruk selama kehamilan. Nah, selanjutnya kurangnya ASI eksklusif semasa bayi. Nah, seperti yang kita ketahui, ASI eksklusif itu sebaiknya diberikan 6 bulan penuh tanpa tambahan makanan yang lain. Bagaimana Bu sampai di sini? Apakah ada yang mau ditanyakan karena kurang jelas? Nah, sudah jelas ya Bu ya. Apakah Ibu masih bersemangat? Nah, saya lanjutkan ya Bu. Oke, kita lanjut ke dampak dari stunting. Dampak dari stunting ini ada beberapa. Yang pertama, gangguan pertumbuhan kognitif, lalu gangguan pertumbuhan fisik, dan juga gangguan pertumbuhan motorik. Nah, untuk jangka panjangnya, dampak dari stunting ini yaitu dapat menyebabkan kerugian negara. Karena apa? Karena nanti untuk penerus bangsa ini yaitu penerusnya yang tidak sehat dan juga kurang produktif. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberitahu nih Bu mengenai tips cara untuk mencegah stunting. Nah, ibu-ibu mau tahu nggak? Mau ya Bu ya? Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, pada semasa hamil kita harus memenuhi nutrisi yang baik. Lalu selanjutnya kita harus menemukan pola asuh yang baik, baik dari ibu, dari bapak, dan juga anggota keluarga. Nah, hal ini karena berpengaruh juga ya Bu ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, selanjutnya yang sudah pasti nih, kita harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Lalu, kita harus memberikan imunisasi yang lengkap dan juga menjaga lingkungan agar tetap bersih. Kita menjaga sanitasi lingkungan dan juga menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan juga sehat. Nah, selanjutnya kita juga pada semasa hamil dan juga jika ada anak kecil di rumah, sebisa mungkin kita hindarkan dari asap rokok. Karena apa? Hal itu menjadi faktor untuk terjadinya stunting. Selain itu, kita harus memperhatikan pemberian MPASI. Nah, untuk pemberian MPASI ini kita harus berikan nutrisi secara seimbang ya Bu ya. Kita harus memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena apa? Kita jadi bisa mengetahui secara dini apakah anak ini ada gangguan pada pertumbuhan dan perkembangannya atau tidak. Nah, Ibu tadi untuk sesi pemberian materinya sudah disampaikan ya Bu ya.
Nah, sekarang kita beranjak ke sesi diskusi, mana Ibu bisa mempertanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin tadi ada yang kurang jelas. Nah, bagaimana Bu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Pengen dijelasin kembali tentang cara pencegahan pada anak, khususnya saat menyusui. Untuk pertanyaannya saya konfirmasi ulang ya Bu ya. Mungkin seperti ini cara pencegahan stunting pada anak pada saat menyusui ya Bu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Ibu, saya izin menjawab langsung ya Bu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pencegahannya yang pertama, Ibu harus memberikan ASI eksklusif 6 bulan penuh, Bu. Nah, karena apa? ASI eksklusif itu sangat penting untuk bayi. Nah, itu tuh bisa mencegah infeksi, Bu, pada bayi. Nah, selanjutnya selain itu Ibu juga harus memberikan MPASI yang seimbang, nutrisinya yang seimbang ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Bu, dapat dipahami? Pahami, cukup jelas. Cukup ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu, apakah masih ada pertanyaan? Tidak kayaknya. Sudah cukup ya Bu ya. Kalau begitu kita beranjak ke sesi evaluasi. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara ya Bu ya, di mana saya akan melakukan evaluasi. Nah, dengan menyampaikan beberapa pertanyaan, nanti Ibu boleh jawab. Nah, untuk pertanyaannya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, coba Ibu sebutkan salah satu penyebab dari stunting. Kurangnya asupan ASI eksklusif di masa bayi. Oh, bagus Ibu ya. Berarti Ibu masih hafal ya Bu apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, Ibu semoga nanti Ibu bisa menerapkan ya Bu ya. Karena tindak lanjutnya saya akan melakukan penkes mengenai cara pencegahan untuk diare pada anak ya Bu ya. Nah, untuk waktunya itu besok sekitaran jam berapa Ibu bersedianya? Jam 9 bersedia Bu? Boleh. Bersedia ya Bu ya. Untuk tempatnya di sini saja. Untuk topiknya cara mencegah diare pada anak. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit undur diri ya Bu ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.